Pemirsa, kepengurusan DPP Golkar hasil Munas ke-8 di Riau tahun 2009, di mana Abu Rizal Bakri duduk sebagai Ketua Umum, malam ini menyelenggarakan Rapat Pimpinan Nasional atau Rapimnas ke-8 di Jakarta. Namun kubu Agung Laksono menolak hadir dalam Rapimnas 8 di Jakarta malam ini dengan alasan Rapimnas yang digelar adalah ilegal. Bagaimana implikasi Rapimnas malam ini terhadap islah kedua kubu yang telah disepakati bersama pada 30 Mei lalu di kediaman Wakil Presiden Yusuf Kala? Apakah islah Golkar kembali terancam dengan penyelenggaraan Rapimnas malam ini? Untuk membahasnya telah hadir di studio Ketua DPP Golkar Munas Jakarta Leon Waban dan pengamat politik sekaligus peneliti senior LIPI Indria Samego, dan kami juga nanti akan mencoba bergabung dari ajang Rapimnas 8 dengan Sekjen DPP Golkar hasil Munas Bali Idrus Marham. Saya akan sapa dulu narasumber yang sudah hadir di studio. Selamat malam Pak Leo dan juga Pak Indria. Selamat malam. Saya ke Pak Leo dulu. Apa sih alasannya tidak mau hadir? Ini kan adalah pertemuan pertama setelah kemarin islah di tempatnya JK. Mengapa tidak mau hadir? Iya, karena ini dibilang Rapimnas Munas yang hasil Riau. Hasil Riau itu udah demisioner. Saya perlu ingatkan kita, sayalah yang memimpin sidang di Munas di Jakarta, pimpinan rapat. Oke, jadi ini masalah judul saja ya? Saya ambil karena kami tidak akan pernah mengakui pengurus lagi di luar kami, karena apa? Itu bendera dikasih ke pimpinan sidang. Pimpinan sidang mendivisionerkan. Ya. Artinya apa? Siapapun yang datang lagi itu sudah mati nih. Kok bisa hidup lagi? Tapi diundang ya, Pak? Alasan ini di PT UN dan di Jakarta Utara sudah dibatalkan. Saya ingatkan, kita ini orang politik, pakailah undang-undang partai politik, jangan undang-undang perkawinan atau undang-undang agraria. Mahkamah partai sudah final and binding dan di SK kan oleh Menteri Hukum dan HAM. Itu pijakan kita soal kepengurusan, soal ada yang lain itu side effect. Jadi sekali lagi, bagi kami sudah mengadakan Rapimnas minggu lalu. Untuk apa lagi kami buat ini? Pertanyaan saya, apakah benar diundang karena mereka mengatakan sudah mengundang kubu Agung Laksono? Sampai hari ini saya dengar, mau Pak Agung apa tidak saya dengar itu diundang, saya pun nggak mau diundang. Jadi tidak ada terima undangan? Nggak kepikir saya. Saya dulu wakil sekjen. Kalau diundang pun saya tidak akan hadir itu, karena saya udah SK saya, itu sudah mati. Itu rasional, kalau orang Indonesia mendengar ini semua pasti sepakat dengan saya. Bagaimana orang udah mati dihidupkan? Pak Leo, boleh kita tahu sejak 30 Mei hingga saat ini 12 Juni, sudah 12 hari, apa tindak lanjut yang telah berkembang setelah mengatakan islah di rumah JK? Iya, bukan islah, saya luruskan itu kesepakatan untuk pilkada. Jadi bukan islah. Tetapi pada saat itu kita sudah membentuk tim, tetapi beberapa hari lalu kantor kita diserang jam 3 pagi. Ini melukai. Jadi kalau hanya taktik-taktik saja atau bohong-bohongan aja, islah-islah atau kesepakatan, untuk apa diteruskan? Jadi saya tadi di luar dengan Prof saya mengatakan, ujung-ujungnya siapa yang teken di pilkada? Kalau kita normal, tanpa campur tangan, ada Komisi 2, nekan KPU membuat peraturan baru, siapa yang punya SK, dia yang teken. Jurisprudensinya 5 tahun lalu. Antara Roy B. Janis versus Laksamana Soekardi. Ibu Amelia Ahmad Yani Putri versus Roksi atau Sinambela. Baru terakhir Gus Dur dengan Muhaimin Iskandar. Siapa yang punya SK? Muhaimin Iskandar. Roy B. Janis, Ibu Amelia, itu yang diakui. Dan kami menganggap sudah apa yang disyaratkan itu sudah kami penuhi. Pertama, kami punya SK Menkumham. Yang kedua, inkrah. Kami sudah inkrah karena kami memakai undang-undang kepartaian. Jadi Anda tidak menganggap karena final and binding itu artinya inkrah bahasa Belandanya. Yang ketiga, sudah islah. 87 orang dari sana sudah masuk. Jadi jangan kita memaksakan, karena kami ini, enggak. Undang-undang mengatakan bila ada perseteruan antara kepengurusan, maka pakai Undang-Undang Nomor 2 2011, Mahkamah Partai.
clear. Oke, jadi kalau kemudian merujuk terhadap 4 poin yang dibacakan oleh Yusuf Kala, itu kemudian dijudulkan sebagai komitmen dari Islah, setuju mendahulukan kepentingan Partai Golkar, setuju membentuk tim penjaringan bersama di daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, dan calon yang diajukan maupun kriteria disepakati bersama, itu semua belum dilakukan, Pak Leo. Kami sudah menghargai apa niat baik Bapak Wakil Presiden, mantan Ketua Umum yang kita hormati. Kami bentuk tim, kami ikut. Timnya tapi tim Agung Laksono sendiri, tidak bergabung dengan tim penjaringan. Hari ini kan rapat, tetapi dengan adanya penyerangan 2-3 hari lalu, tidak jadi. Oh tidak jadi, karena kita ini apa, lip service aja ini. Enggak, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Artinya sekarang ini posisi Islahnya di mana sekarang, Pak Leo? Masih dalam kondisi Islah atau sudah mulai memanas lagi? Saya katakan tadi, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Oke, baik. Pak Indria, apa tanggapan Anda terhadap situasi terakhir yang dialami Golkar? Kita melihat kemarin kelihatannya kalau kita lihat fotonya atau kita lihat videonya seperti sudah benar-benar Islah karena ada Ical dan Agung Laksono kemudian bersalangan tangan. Kita pikir sudah selesai, ternyata hari ini kita bisa berpikir kalau lain. Seandainya tahapan itu hanya berhenti pada salaman saja, selesai. Tapi persoalan selanjutnya ini kan persoalan yang berkaitan dengan soal hukum. Siapa yang paling memiliki keabsahan untuk menjadi penandatangan bagi partai yang mengusung seorang calon, kan gitu. Itu kan aturan KPU-nya. Nah itu persoalan yang memang sudah lama terbaca bahwa kalau sudah sampai ke sana agak rumit. Nah kemudian dibawalah ke ranah hukum yang Pak Leo bilang ini sudah keluar dari tradisi politik gitu kan. Nah, karena saya juga di ruangan ini pernah mengatakan begitu, persoalan-persoalan partai itu diselesaikan oleh internal partai. Tapi karena sudah dibawa ke ranah hukum maka panjang ceritanya. Itu satu. Yang kedua, saya juga ya sudah lama lah saya melihat bahwa kalau ke ranah hukum, kemudian di situ ada hakim itu manusia. Apa maksud Anda? Ya, hakim itu manusia itu punya kepentingan. Nah, di Indonesia ini saya bilang sampai sekarang belum menjadi negara hukum. Kita ini masih negara kekuasaan. Siapa yang punya kuasa? Apa Anda menuduh bahwa hakim PT UN kemarin? Saya berani mengatakan begitu bahwa persoalan di kita ini ya tidak bisa diselesaikan di dalam arti normatif itu. Masih ada main-main itu ya. Jadi semua orang tahu. Makanya kami banding langsung. Jadi semua orang tahu itu. Kalau hari ini kemudian digelar Rapimnas Munas Riau, Rapimnas ke-8 Munas Riau, apa Anda itu yang tadi Pak Leo, saya sebagai orang yang pernah berorganisasi lagi kecil gitu kan, saya melihat bahwa ada proses-proses pengakuan terhadap eksistensi satu kepengurusan. Bukankah itu kemudian memanaskan lagi situasi yang kemarin sebenarnya sudah kita bisa katakan saya tidak tahu kondusif. Story di dalamnya, tapi kalau mendengar cerita Pak Leo, ini adalah akal-akalan dari Komisi 2 yang memang memiliki power untuk mempengaruhi KPU. Sehingga ini jalan tengahnya, win-win solution adalah dikembalikan ke 2009. Ini sesuatu yang aneh juga. Tapi tentu saja Pak Leo, kubu Agung Laksono tidak akan menerima kalau kemudian dikembalikan lagi saya luruskan bukan kubu Agung Laksono. Saya rasa bangsa ini yang masih waras, tidak mungkin menerima hasil munas yang sudah mati, jadi misioner. Kalau waras ya. Lain hal karena apa? Karena itu, maaf adik, saya berikan contoh. Pimpinan Munas diberikan bendera. Maka pada saat itu misalnya ada gempa bumi, nggak ada lagi ketua umum. Ketua umum itu pimpinan sidang ini. Ini buktinya. Nah di INIUS kemarin dengan Dr. Margarito saya terangkan ini. Dan semua orang mengakui. Nah bila udah selesai terpilih, tanda kutip lah aklamasi kemarin di Bali, baru dikasih. Artinya kepengurusan yangnya Pak Ical yang diakui mereka itu sudah menghadapur ini. Kami pun di Jakarta dikasih bendera itu kepada Agung Laksono, maka ini nggak ada lagi. Terus kita hidupkan ini, membuat ini jadi rapim lagi. Ini di mana rumusnya ini? Saya sebagai seorang pergerakan aktivis nggak bisa terima ini. Nggak bisa. Normal aja kita.
Jangan dibuat akal-akalan, membuat lucu-lucu. Jangan, bangsa ini bangsa besar. Jangan kita menafikan ada fatsun-fatsun politik yang benar. Oke. Jangan kita menafikan itu. Baik, kita tahan dulu di situ, nanti akan kita lanjutkan, dan kita juga masih mencoba bergabung dengan Hotel Sangrila Jakarta di mana ajang Rapimnas 8 Munas Riau digelar, dan bersama dengan Sekjen Partai Golkar versi Munas Bali Idrus Marham. Sesaat lagi.